My breakfast nasi uduk. I'm so excited. Oh my god. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Nah, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Media Samo yang berjudul Betulkah Indonesia Jauh Tertinggal? Bule ini tak bisa bohong dengan rasa makanan Indonesia. Wah, kira-kira makanan apa nih yang dicobain? Coba kita langsung simak videonya, guys. Why is Thai food everywhere in the world, but Indonesian isn't? I think it's my favorite breakfast in the whole wide world. Hi mama, we zijn met z'n allen aan het eten. Kijk, dit is ontbijt voor 60 cent. Groenten met rijst, saus en tofu. Wow. It's the best. Nothing beats this. Oh iya. Nothing beats this food. So, with patience and consistent effort, Barusan kayaknya nyobain itu ya, rujak lontong kayaknya. I think Indonesian food can be a global player just like Thailand. It has everything. Indonesia memang luar biasa. Bukan hanya keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga kekayaan kulinernya yang membuat siapapun jatuh cinta. Banyak orang asing yang untuk pertama kalinya mencoba makanan Indonesia langsung dibuat terkejut oleh kelezatan rasanya. Mereka bahkan menganggap masakan Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun, meski begitu, masih ada satu catatan yang disayangkan. Kepopuleran kuliner Indonesia di kancah internasional masih belum bisa menyaingi ketenaran makanan Thailand. Meski demikian, banyak dari mereka yang optimis, yakin bahwa dengan kekayaan rasa, keunikan, dan ciri khasnya, makanan Indonesia suatu saat nanti akan berdiri sejajar, bahkan melampaui Amin. popularitas kuliner negara lain. Dalam sebuah momen sarapan sederhana, seorang wisatawan asing akhirnya merasakan untuk pertama kalinya yang namanya nasi uduk di Indonesia. Ia terlihat begitu bersemangat, bahkan dari raut wajahnya terpancar rasa tidak sabar untuk mencicipinya. Begitu mulai menyuap, reaksinya langsung memperlihatkan rasa puas yang luar biasa. I finally got it. My breakfast nasi uduk. I'm so excited. Oh my god. Dia semangat And banget, these new guys. things. Wow. Honestly, is there anything better than breakfast nasi uduk? I don't think so. I think it's my favorite breakfast in the whole wide world. My favorite breakfast before this used to be, oh, my hair's just woke, like it's morning. Doesn't matter. Before this was Gallo Pinto from Costa Rica. When I used to live, oh, it's so good. When I used to live there. But let me see. Let's eat. Oh my I can't god. focus. I need to get all of it in here. Oh my god. It's the best. Yang terbaik, cuy. And this, the crunch effect. Nothing beats this. Wow, tidak ada yang mengalahkan dari makanan lain, cuy. Nasi uduk adalah makanan terbaik ya yang dibilang. This food. Tuh. Have a great day. Sebelumnya, ia sempat menyebutkan bahwa sarapan favoritnya adalah makanan yang pernah ia nikmati saat tinggal di Costa Rica. Namun, setelah mencicipi nasi uduk, ia dengan jujur mengakui bahwa makanan ini berhasil menggeser semua pengalaman sarapan terbaiknya di masa lalu. Wow. Baginya, nasi uduk Indonesia benar-benar tiada tanding, apalagi dengan tambahan elemen-elemen kecil seperti kerupuk dan lauk pauk yang renyah, semakin menambah kenikmatan. Dalam nada yang penuh kegembiraan, ia mengatakan bahwa tak ada lagi yang bisa menyaingi nasi uduk sebagai menu sarapan terbaiknya saat ini. Ini membuktikan betapa makanan sederhana khas Indonesia mampu memberikan pengalaman rasa yang luar biasa, bahkan untuk lidah orang dari belahan dunia lain.
Dalam sebuah perjalanan kulinernya di Indonesia, seorang wisatawan asing bersama keluarganya menemukan sebuah pengalaman makan yang benar-benar membekas di hati mereka. Saat itu, mereka sedang sarapan sederhana di sebuah tempat lokal. Dengan penuh rasa penasaran, mereka menunjukkan makanan yang baru saja dibeli, hanya dengan harga sekitar 60 sen. Sesuatu yang tentu saja 60 sen terasa berapa sangat rupiah, guys? luar biasa bagi mereka. Hallo. Hai mama, we zijn met z'n allen aan het eten. Kijk. Dit is ontbijt. Biasanya pakai sendok guys, sekarang pakai tangan. 60 cent. Groenten met rijst, saus en tofu. Nggak diliatin ya apa makanannya gitu? Wel lekker. Even tempo trouwens. Santé. Ya ampun, pakai tangan semua guys. Menu sarapan itu berisi nasi putih hangat, ditemani potongan tahu goreng dan sedikit saus sederhana yang disajikan ala rumahan. Tuh guys, sesepele itu loh, tapi bule-bule suka loh. Wah ampun. Meski tampak sangat sederhana, rasa dan kehangatan dari makanan tersebut membuat mereka merasa seperti sedang menikmati hidangan buatan tangan seorang ibu. Masya Allah. Reaksi mereka penuh kekaguman. Bayangkan saja, dengan harga yang sangat terjangkau, mereka bisa mendapatkan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga kaya rasa dan memperlihatkan kehangatan budaya Indonesia dalam menyambut siapapun, termasuk para pendatang dari jauh. Bagi mereka, pengalaman sarapan murah meriah ini menjadi bukti betapa dalam kesederhanaan Indonesia tetap mampu meninggalkan kesan yang begitu mendalam melalui makanan dan keramahan warganya. Dalam sebuah video, diceritakan tentang perbedaan nasib antara makanan Thailand dan makanan Indonesia di kancah dunia. Why is Thai food everywhere in the world, Oke. but Indonesian isn't? Well, Thailand boosted its culinary diplomacy back in 2001. The government offered loans, chef training, and even standardized restaurant models, wow. making Thai food a global hit. Indonesia caught on and launched a program called Indonesia Spice Up the World in 2021, aiming for 4,000 restaurants by 2024. But progress has been slow. Limited global spice presence, financial hiccups, and low brand visibility for core products like its chili sauce. So, what's the fix? Well, it's things like stronger partnerships, better financial backing, streamlined export regulations, and killer international marketing and branding. After all, it's a marathon, not a sprint. So, with patience and consistent effort, I think Indonesian food can be a global player just like Thailand. It has everything. Thailand sejak tahun 2001 sudah mulai mendorong diplomasi kulinernya secara serius. Pemerintah Thailand memberikan pinjaman, pelatihan koki, hingga membuat model restoran yang terstandarisasi, sehingga membuat makanan Thailand begitu mendunia dan bisa ditemukan hampir di setiap sudut dunia. Itu guys, Sementara itu, makanya kita banyak yang Indonesia kenal. baru mulai mengikuti langkah ini di tahun 2021 melalui program Indonesia Spice Up the World dengan target menghadirkan 4.000 restoran Indonesia di seluruh dunia pada tahun 2024. Namun sayangnya, progresnya masih berjalan lambat. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah minimnya kehadiran rempah-rempah Indonesia di pasar global, kendala keuangan, serta rendahnya visibilitas merek untuk produk-produk andalan seperti sambal. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan langkah-langkah nyata, seperti membangun kemitraan yang lebih kuat, dukungan finansial yang lebih besar, penyederhanaan regulasi ekspor, hingga strategi pemasaran dan branding internasional yang lebih agresif dan kreatif. Seperti yang dikatakan dalam narasi, ini bukanlah perlombaan cepat, melainkan sebuah maraton yang memerlukan kesabaran dan usaha konsisten. Dan tentunya, melihat betapa kayanya cita rasa makanan Indonesia yang beragam dan unik, kita patut optimis. Dengan kerja keras, dukungan semua pihak, dan semangat pantang menyerah,
makanan Indonesia suatu saat nanti pasti bisa berjaya dan berdiri sejajar dengan kuliner-kuliner top dunia lainnya. Amin. Mari kita bangga dengan kekayaan kuliner Nusantara. Nah itu dia ya guys, video reaksi kali ini. Jadi di Indonesia itu sebenarnya banyak banget makanan-makanan lezat ya, tapi kita nggak ada modal untuk membrandingkan makanan tersebut. Karena penting banget ya supaya dikenal di seluruh dunia. Jadi ada nama-nama gitu, kayak sambel ulek apa gitu, itu ada brandingnya. Baru deh setelah itu dipromosikan di pasar global. Mungkin baru bisa tahu ya orang-orang dunia soal enaknya masakan-masakan Indonesia. Nah sekarang gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian setelah nonton video barusan kira-kira seperti apa? Coba dong di komen di bawah sini ya. Jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Media Samo. Jangan lupa juga tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you.